Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Pak Hadi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvero Johansyah, NPM 210672610. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya kerjakan, yaitu tugas mandiri dari struktur data dengan judul Binary Inversion. Oke, jadi untuk detail topik yang akan saya ambil adalah binary inversion dengan advanced level 4, yaitu 1865, di mana mengambil dari Codeshev. Oke, lanjut ke problem dari permasalahannya. Diberikan n binary string S1 sampai dengan Sn dengan panjang setiap binary string adalah m. Maka akan digabungkan semua n binary string yang tersedia dalam urutan tertentu untuk membentuk satu string yang besar dengan panjang n kali m. Dengan demikian, kita dapat menentukan berapa jumlah inversi minimum yang mungkin dari hasil string yang didapat setelah digabungkan. Berdasarkan definisi, sebuah binary string itu didefinisikan sebagai string yang berisi 0 dan 1. Sebuah binary string itu dapat memiliki jumlah inversi. Inversi dari sebuah binary string itu adalah pasangan indeks. Pasangan indeks I, J sedemikian sehingga I kurang dari J. Dan SI itu sama dengan 1 dan SJ itu sama dengan 0. Contohnya misalkan terdapat string S dengan 01010. Maka string S ini mengandung 3 inversi, yaitu 2 dan 3, 2 dan 5, dan 4 dan 5. Yang mana 2 dan 5 berarti karakter 2 dan 3 berarti karakter 2 dan karakter 3, 2 dan 5 berarti karakter kedua dan karakter kelima, 4 dan 5 berarti karakter keempat dan karakter kelima. Kemudian perlu digarisbawahi catatan bahwa pengubahan urutan karakter itu tidak diperbolehkan dalam salah satu string SI. Sedemikian sehingga hanya diperbolehkan untuk menggabungkan string itu sendiri dalam urutan apapun yang dipilih. Misalnya, didapat binary string sebagai berikut: 00 dan 10. Maka dapat dibentuk menjadi 0010 atau 1000. Tetapi tidak 00 dan 01 karena 00 dan 01 merupakan perubahan dari pembentukan karakter itu sendiri, di mana 00 dan 10 yang dibalik karakternya, maka itu tidak boleh. Kemudian diberikan input, output, dan kendala atau constraint dari permasalahan kasus dari binary inversion yang telah diberikan tadi. Yang mana pertama, input, baris pertama berisi integer t untuk penentuan awal berapa banyak test case atau kasus uji yang akan dilakukan dalam kasus binary inversion untuk mencari angka minimum dari binary inversion. Kemudian baris kedua berisi dua bilangan bulat, yaitu n, di mana n itu adalah banyaknya binary string yang akan kita input nantinya. Kemudian juga ada m dan panjang dari masing-masing binary string. Jadi dalam baris kedua ini kita input n, yaitu banyaknya binary string yang ingin kita input, dan m banyak panjang dari masing-masing binary string yang kita input. Kemudian untuk baris kedua dan baris seterusnya itu merupakan binary string sebanyak n baris yang ingin diinput dalam kasus binary inversion, yang mana tergantung dari banyaknya n baris yang kita input. Misalkan kita ingin masukkan 2 baris, maka kita input binary strings sebanyak n baris gitu, sebanyak 2 baris. Kemudian output. Untuk output setiap kasus uji, kita akan mengoutput setiap kasus uji cetak satu baris yang berisi satu bilangan bulat, jumlah inversi minimum atau maksimum yang mungkin dalam string yang dihasilkan. Misalkan kita ingin menguji atau menginput integer 1, maka kita output akan menghasilkan berapa minimum
inversi dari si kasus yang satu yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk constraint atau kendala sebagai berikut. Untuk jumlah kasus dari 1 lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 10 pangkat 3, dan kemudian N lebih dari 1 kurang dari 10 pangkat 5, dan seterusnya sebagai berikut. Di mana SI itu juga merupakan sama dengan setiap binary string itu yang memiliki sepanjang M, kemudian SI hanya mengandung karakter 0 dan 1, kemudian jumlah NM untuk semua kasus uji tidak melebihi 10 pangkat 6. Berikutnya, ini merupakan contoh input dan outputnya. Untuk kasus pertama, misalkan kita input T sama dengan 4, berarti kita ingin memberikan 4 kasus uji. Untuk kasus yang pertama, kita masukkan 2 dan 1, di mana 2 itu binary string dan 1 itu panjang binary stringnya. Kemudian kita input juga masing-masing stringnya, di mana di sini 0 dan 1, maka output akan menghasilkan jumlah minimum dari binary inversion yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Untuk kasus 2, kita input 3 dan 2, di mana 3 itu adalah binary string dan 2 itu adalah panjang binary string. Kemudian kita input stringnya yang ingin kita input 10, 00, dan 01. Didapat minimum inversi sebanyak 2. Kasus 3, 2 binary string dan masing-masingnya sepanjang 4. Maka kita masukkan 2 binary string seperti di sini, contohnya adalah 0010 dan 1011. Ternyata didapatkan minimum inversinya adalah 3. Kemudian juga 3 dan untuk kasus 4, 3 dan 4 berarti 3 binary string dan 4 panjang binary string. Berarti kita ambil contoh, misalkan kita input 1011, 1101 dan 0101. Maka didapat outputnya minimum inversinya adalah 11. Kemudian ada penjelasan kasus. Jadi, untuk menyelesaikan kasus tersebut, ide dalam menyelesaikan kasus untuk menentukan jumlah minimum dari binary inversion adalah dengan melakukan sorting pada data structure. Pertama-tama, dilakukan input sebanyak kasus uji yang akan dilakukan. Kemudian, dilanjutkan dengan input dari banyaknya binary string sebanyak N dan panjang dari masing-masing binary string sebesar M. Sedemikian sehingga input binary string yang ingin diinput. Jadi, pertama-tama kita bikin dulu program yang mana kita akan menginput banyaknya kasus uji yang dilakukan. Kemudian kita juga akan menginput di mana program akan menginput banyaknya binary string sepanjang N dan panjang dari masing-masing binary string sebesar M. Setelah itu akan dihitung banyaknya string yang terdapat karakter 1 dari masing-masing string yang telah diinput. Kemudian pasangkan banyaknya karakter 1 dengan string yang sesuai. Setelah itu urutkan setiap string secara menaik berdasarkan banyaknya karakter 1 dalam masing-masing string. Jika terdapat karakter 1 yang terbanyak di antara string lainnya, maka taruh string di dalam urutan terakhir dalam array. Jika terdapat karakter string yang paling sedikit atau berjumlah 0 di antara string lainnya, maka taruh string di dalam urutan pertama dalam array. Di sini merupakan salah satu penyelesaiannya. Jadi yang menjadi kunci utama adalah banyaknya karakter 1 dalam string yang kita input. Misalkan tadi string yang kita input adalah sebanyak N. Maka dari masing-masing string sebanyak N tersebut, jika terdapat karakter 1 yang terbanyak di antara string lainnya, maka kita taruh string dalam urutan terakhir dalam array. Di mana kenapa? Karena jika kita menaruh karakter 1 terbanyak di antara string lainnya, kita taruh di paling akhir, maka akan menghasilkan inversi minimum. Karena string dengan karakter 1 yang paling sedikit akan berada di paling kiri atau paling urutan pertama, sehingga string dengan karakter 1 paling sedikit lebih banyak memiliki karakter 0 dibandingkan 1. Karena lebih banyak memiliki karakter 0 dibandingkan 1, maka kita dapat simpulkan itu dapat menjadi inversi minimumnya.
Kemudian setelah kita sudah menentukan, kita sudah tadi sebelumnya mengurutkan menaik karakter satu dalam masing-masing string, kemudian kita gabungkan masing-masing string yang telah diurutkan, lalu lakukan algoritma dalam menentukan jumlah inversi dan dari sebuah binary string S, sehingga didapatkan jumlah minimum dari binary inversion. Setelah kita urutkan dari masing-masing string secara menaik dari karakter sebanyaknya karakter satu dari banyaknya strings, maka kita lakukan algoritma. Kita gabungkan masing-masing string yang telah diurutkan, lalu lakukan algoritma untuk menentukan jumlah inversi. Jadi setelah kita gabungkan, kita tentukan dari string yang udah setelah digabungkan, ditentukan jumlah inversinya dari string tersebut. Nah, kemudian cara yang sama itu dapat dilakukan untuk menentukan jumlah maksimum dari binary inversion. Akan tetapi dengan catatan urutan setiap string dilakukan secara terbalik dari sebelumnya. Jika sebelumnya kita ingin menentukan inversi minimum, maka kita lakukan secara menaik. Jika kita ingin mencari inversi maksimum, maka kita lakukan secara menurun. Sehingga jika terdapat karakter satu terbanyak di antara string lainnya, maka taruh string di dalam urutan pertama atau paling kiri dalam array. Jika terdapat karakter satu paling sedikit atau paling minimal atau dia berjumlah 0 di antara string lainnya, maka taruh string di dalam urutan terakhir dalam array. Karena jika misalkan kita terdapat karakter satu terbanyak di dalam jika terdapat karakter satu terbanyak di antara string lainnya, maka dapat dikatakan bahwa itu bisa menjadi jumlahan maksimum dari binary inversionnya, karena jumlah angka 1 dari yang paling kiri atau yang paling awal itu lebih banyak dibandingkan yang jumlah satunya sedikit atau yang paling terakhir, sehingga berdasarkan definisi binary inversion ini bisa maksimum. Seperti yang kita telah ketahui sebelumnya, inversi dari sebuah binary string adalah sebagai berikut, di mana pasangan indeks IJ sedemikian sehingga I kurang dari J dan SI itu sama dengan 1 dan SJ sama dengan 0. Contohnya seperti ini, inversi untuk menentukan terdapat 1, 0, maka kita memiliki inversinya gitu. Kemudian disinilah ya implementasi dari sorting itu akan bekerja gitu. Akan saya jelaskan tentang sorting. Jadi secara garis besarnya, sorting atau pengurutan adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Hal yang paling utama dalam penggunaannya yakni untuk mempersingkat dalam penggunaan waktu dalam pembuatan proses program. Dengan demikian, penggunaan algoritma sorting ini sangat memudahkan pengguna dan efisien untuk melakukan pengurutan data. Penggunaan algoritma sorting dapat pula diaplikasikan pada algoritma Python. Pada kasus ini, akan dilakukan sorting dari tipe data string dengan bahasa pemrograman Python. Kode dalam Python untuk permasalahan sorting adalah sebagai berikut. Untuk menaik, maka kita bisa menuliskan sebagai berikut string underscore detail yang merupakan nama variabelnya .sort. .sort, kemudian buka kurung dan tutup kurung. Untuk menurun, string underscore details yang merupakan variabelnya .sort, kita dalam kurung, kemudian kita tulis reverse sama dengan true. Kemudian akan saya jelaskan tentang binary inversion. Jadi binary inversion atau inversi binary string itu didefinisikan sebagai pasangan indeks IJ sedemikian sehingga I kurang dari J dan SI sama dengan 1 dan SJ sama dengan 0. Misalkan terdapat binary string S, maka dapat ditentukan algoritma dalam penentukan jumlah inversi dari sebuah binary string S itu dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, kita tinjau dulu setiap karakter dalam stringnya. Jadi kita cek satu persatu setiap karakter dalam stringnya.
Kemudian, jika setelah kita cek, kita temukan angka 1, maka simpan string binary yang mana terdapat karakter angka 1 dalam binary stringnya. Jika ditemukan angka 0, maka kita buat asumsi bahwa jumlah angka 1 yang kita temui tersebut itu dapat berpasangan dengan angka 0 yang ditemukan saat ini, yang telah kita temukan sebelumnya. Sehingga jumlah minimal inversinya dengan menambahkan jumlah minimal inversi terhadap jumlah angka 1 yang kita temui. Berikutnya akan saya jelaskan tentang programnya. Jadi ini adalah program untuk algoritma untuk menyelesaikan permasalahan kasus binary inversion menggunakan bahasa Python. Jadi yang pertama adalah kita traversing atau lintasi string biner setiap karakter dari string biner terakhir yang sudah kita hasilkan. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya kita menemukan karakter 1 di dalam final stringnya, maka kita simpan string biner yang mana terdapat angka 1 dalam traversalnya atau lintasan dari string biner atau keseluruhan binary string. Else, jika kita menemukan 0, maka kita buat asumsi jumlah angka 1 yang ditemui sebelumnya itu dapat berpasangan dengan angka 0 yang saat ini. Karena dia dapat berpasangan dengan angka 0 yang saat ini, maka kita tambahkan jumlah minimal inversinya terhadap jumlah angka 1 yang ditemui. Sehingga kita bisa lakukan seperti ini. Minimal dari inversion kita tambahkan dengan angka 1 yang sudah ditemui. Sehingga kita dapat print minimal inversinya atau jumlahan inversinya. Ini karena dalam kasus ini minimal inversi, maka dinamakan minimal inversions. Berikutnya, terdapat modifikasi kasus yang akan saya lakukan terhadap kasus binary inversion, di mana terdapat modifikasi dapat ditentukan jumlah inversi maksimum yang mungkin dari string yang didapat setelah digabungkan. Jadi kita menentukan jumlah inversi maksimum yang mungkin dari string yang didapat setelah digabungkan. Modifikasi ini dilakukan agar penerapan sorting pada data structure jadi lebih mengetahui lebih lanjut dengan yang ada di binary inversion. Apabila dapat ditentukan banyaknya jumlah inversi minimum yang mungkin dari string setelah digabungkan, maka dapat juga kita tentukan pula jumlah inversi maksimum yang mungkin dari string yang telah digabungkan. Kemudian, ada algoritma dari binary inversion yang sudah saya dapatkan dan saya telah cari tahu sebagai berikut. Jadi yang pertama kita import dulu kebutuhan yang ingin kita lakukan. Di sini kita import SJS dan OS. Kemudian kita baca semua input yang diberikan. Di mana di sini for in range input, di mana di sini kita masukkan banyaknya test case yang ingin dilakukan. Di sini menjadi variabel T, input dari variabel T. Kemudian juga kita lakukan nm itu sama dengan seperti berikut, map integer input, di mana di sini menjadi input n dan m-nya, yaitu banyaknya string dan banyaknya panjang dari masing-masing string. Kemudian setelah kita membaca semua string yang diberikan dan menghitung jumlah yang ada dalam string dan menyimpan detail dalam tuple. Kemudian untuk for in range n, untuk barisan sebanyak n atau barisan banyaknya string n, kita input binary string yang ingin kita input. Setelah kita input, maka setelah itu kita hitung banyaknya angka 1 dalam string. Setelah kita hitung banyaknya angka 1, maka kita pasangkan banyaknya angka 1 terhadap binary string. Setelah kita pasangkan, maka kita sortir string binary string dan kita urutkan secara menaik sehubungan dengan jumlah yang ada di string itu gitu. Kemudian kita dapatkan final stringnya, sehingga kita gabungkan dan kita dapatkan string binary sebagai berikut. Kita dapatkan final stringnya.
Setelah kita dapatkan final stringnya, kita hitung berapa minimum dari inversinya. Setelah kita hitung, maka kita dapatkan minimal inversinya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan kode dari untuk menghitung minimum inversi. Jadi kita lintasi string biner terakhir yang kami hasilkan, kemudian juga kita simpan string biner yang mana terdapat karakter angka 1 dalam traversal. Kemudian kalau misalkan 0 ditemukan, maka kita buat asumsi jumlah angka 1 yang ditemui sebelumnya dapat berpasangan dengan angka 0 saat ini. Kemudian kita tambahkan jumlah minimal inversi terhadap jumlah angka 1 yang ditemui. Sehingga dihasilkan output sebagai berikut. Yang pertama tadi kita sudah input banyaknya test case yang dilakukan, kita coba 1 di sini. Kemudian kita tentukan banyak dan panjang dari masing-masing binary string. Di sini saya coba 5 dan 4, maka banyaknya string adalah 5. Kemudian masukkan string dengan masing-masing memiliki panjang 4, maka saya di sini mencoba string sebagai berikut. Maka kita dapatkan string di mana dia berpasangan dari masing-masing string dan banyaknya angka 1 dalam string tersebut. Di mana di sini berarti 0 dari banyaknya angka 1, di sini terdapat 1 dari string yang ini, kemudian di sini ada 2 dari string 0101, di sini ada 2 dari string 0101, 1001, kemudian di sini 2 dari 1010. Sehingga kita gabungkan string akhir setelah digabungkan sebagai berikut. Setelah kita dapatkan, maka berdasarkan algoritma kita dapatkan jumlah minimumnya. Minimum dari binary inversion berjumlah 24. Kemudian ini ada algoritma dari after modification binary inversion. Kurang lebih sama dengan algoritma sebelumnya, akan tetapi perbedaannya adalah setelah kita memasangkan banyaknya angka 1 terhadap masing-masing binary string, kita sortir binary string secara menurun. Secara menurun sehubungan dengan jumlah yang ada di string itu. Di mana kodenya dalam Python adalah sebagai berikut: string underscore detail dot source dalam kurung reverse sama dengan true, di mana dia akan menurun. Kemudian kita sudah dapatkan final stringnya, sudah kita gabungkan, maka kita lakukan lagi perhitungan banyaknya binary inversion yang sudah kita gabungkan. Seperti di sini, input yang tadi kita sudah masukkan adalah, misalkan saya ingin mencoba satu kali test case saja, kemudian banyak dan panjangnya masing-masing binary string itu adalah 4 dan 4, maka banyaknya binary string adalah 4. Kemudian masukkan string masing-masing panjang 4, saya masukkan sebagai berikut. Kemudian saya pasangkan banyaknya karakter S dari masing-masing string. Di sini 4 untuk string 1111, di sini terdapat 2 karakter 1 dari 1010, di sini terdapat 2 dari string 0101, di sini 0 dari string 0000, sehingga dapatkan string akhir setelah digabungkan sebagai berikut. Sehingga didapatkan jumlah maksimum dari binary inversionnya adalah 56. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.